Hai, welcome back to my channel Learn Fast Seeker. Jadi di video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan soal TPS kemarin ya. Jadi di video pertama sebelum ini gua udah ngebahas masalah PK dan KPU. Jadi sekarang adalah pelengkapnya di PM. Nah, something special dari video ini adalah bahwa PM kita akan bahas sebanyak 10 soal ya. Kalau kemarin kan cuplikan ada 5 soal di PK dan 5 soal di KPU. Jadi hari ini di video ini kita akan membahas tentang PM secara khusus dan komprehensif. Jadi ada pun sekali lagi disclaimer ya, soal-soal yang di sini merupakan soal yang hasil perolehan dari followers gue ataupun anak bimbingan gue ya yang udah gue tanyain gitu ya. Jadi ini bukan apa namanya merupakan kecurangan gitu ya. Jadi hanya merupakan hasil tracing ataupun pelacakan dari apa yang telah diingat oleh orang yang gue wawancarai. Oke, jadi kita akan bahas dulu bagaimana terkait PM di dalam UTBK 2023. Let's go check this out. Ya, di sini kita sudah melihat ada nomor 11. Kenapa nomor 11? Karena 1 sampai 10 sudah di video yang pertama, jadi silakan kalian tonton untuk video sebelum ini. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, itu promo singkatnya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Nah, di sini dikatakan ada suatu perusahaan percetakan kalender memberikan upah kepada karyawan sebesar 45.000 apabila menyelesaikan 6 buah kalender. Jika Anton dapat menyelesaikan 9 buah kalender, maka ia mendapatkan upah Rp66.000. Maka fungsi linear yang mungkin dari informasi di atas dinyatakan oleh apa? Nah, kalau kita perhatikan ini bukan merupakan konsep perbandingan ya. Karena di sini 45.000 untuk 6 buah, sedangkan 66.000 untuk 9. Jadi apa yang mau dicari nggak ada kalau menggunakan konsep perbandingan. Maka kita menggunakan analisis fungsi linear ya. Jadi kita ketahui dulu untuk fungsi linear berarti fungsi berderajat 1. Maka kita tuliskan fx adalah ax tambah b gitu ya. Maka nanti dari sini kita tuliskan dulu dari informasi pertama. Katanya kalau untuk karyawan yang bisa menyelesaikan 6 buah, maka penghasilannya Rp45.000 ataupun upahnya gitu ya. Jadi kita misalkan dulu untuk upahnya itu ya. Di sini kita misalkan 45.000 itu sebagai upahnya. Kemudian di sini nanti adalah untuk 6 dikali X tambah suatu variabel P. Nah, nanti di sini 6 itu menyatakan jumlah kalender yang telah dibuat gitu ya. Sedangkan X di sini nanti menyatakan besarnya upah untuk penyelesaian satu buah kalender. Nah, sedangkan B adalah suatu konstanta yang satuannya juga dalam Rp1.000. Nah, sedangkan pernyataan kedua kita bisa mendapatkan di sini ketika dia menyelesaikan 9 buah kalender. Berarti Rp66.000 itu adalah 9 dikali X ditambah dengan B. Jadi ada suatu konstanta yang hendak kita cari. Maka dari sini telah terlihat bahwa ada dua variabel dan ada dua persamaan. Maka kita selesaikan dengan cara SPLDV. Kita analisis dari sini, kita harus eliminasi B-nya dulu. Maka kita akan memperoleh 45.000 dikurang 66.000, berarti hasilnya adalah sekitar 21.000 ya. Maka nanti minus 21.000. Lalu 6X dikurang 9X adalah minus 3X. B dikurang B habis ya. Maka nanti dari sini X-nya adalah 7.000. Artinya setiap pembuatan satu buah kalender gitu ya, dihargai seharga Rp7.000 dan upah totalnya itu 45.000 gitu kira-kira. Nah, sehingga nanti untuk persamaan matematika ataupun fungsi linear dalam hal ini adalah biaya ataupun upah yang telah dikeluarkan atau diperoleh oleh seorang karyawan, maka kita tuliskan kembali dari bentuk yang ini. Maka kita dapatkan fx adalah, nah, x-nya sekarang itu merupakan A gitu ya, yang menyatakan fungsi upah. Berarti nanti di sini menjadi 7.000 X ditambah sesuatu B. Nah, B-nya kita cari dari mana? Substitusikan hasil 7.000 ini ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1. Maka kita akan mendapatkan, maka 45.000 sama dengan 6X ditambah B gitu ya. Sehingga X-nya tadi sudah dapat, yaitu 7.000. Berarti 6 dikali 7.000 ditambah B. 6 kali 7.000 berarti 42.000 ya. Berarti B-nya menjadi 45.000 dikurang 42.000. Maka diperoleh B-nya adalah 3.000. Artinya
untuk konstantanya Rp3.000. Maka inilah kita tuliskan di sebelah fungsi biaya ataupun upah. Nah, maka ini fungsi linear yang dimaksud. Jadi X di sini sekarang bukan menyatakan harga lagi ya, tapi sudah menyatakan banyak atau jumlah kalender yang diproduksi oleh seorang karyawan. Nah, itu kira-kira untuk pembahasannya. Jadi, fungsi linear yang dimaksudkan pada soal ini adalah 7.000X ditambah 3.000 dalam satuan ribu rupiah. Gitu ya. Maka nanti kita akan perhatikan jawaban yang betul adalah yang B. Ya, 7.000X tambah 3.000. Nah, jadi kita memodelkan dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjutkan untuk masalah berikutnya. Nah, masih soal yang sama, ya, inti soalnya masih sama. Jadi model PM itu rata-rata badan soalnya sama, tapi pertanyaannya yang divariasikan. Kita lihat di sini, untuk pertanyaan berikutnya, banyak kalender yang harus diselesaikan oleh Anton untuk mendapatkan upah. Nah, jadi supaya upah Anton pada saat itu adalah 94.000, maka berapa jumlah kalender yang harus diselesaikan? Maka kita kembali lagi ke soal sebelumnya. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa fungsi upah sebagai jumlah kalender selesai itu adalah 7.000X ditambah 3.000. Maka nanti dari sini kita mau mencari berapa X yang tepat ketika Fx-nya 94.000. Berarti 94.000 sama dengan gitu ya, 7.000X ditambah 3.000. Dengan demikian ini pindahkan ke sini menjadi 91.000 sama dengan 7.000X. Coret nolnya 3 kiri dan kanan, maka diperoleh 91 dibagi 7 itu adalah 13. Artinya 13 unit ataupun 13 buah kalender yang harus diproduksi Anton supaya penghasilan atau upah pada saat itu adalah 94.000. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sederhana, namun kita harus bisa bernalar bagaimana mengaitkan 6 buah harga 45.000 9 buah dengan biaya 66.000 gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan sistem persamaan linear. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Baik, mudah bukan? Nah, kita lanjutkan ya ke problem selanjutnya. Nah, di sini mungkin agak sedikit panjang narasinya, tapi kita harus coba analisis what is the important gitu ya. Apa pesan yang penting dari paragraf ini. Kita cek. Pemirsa di suatu kota yang ingin menonton siaran TV dapat memilih penyedia siaran TV di perusahaan M dan N. Kedua perusahaan menawarkan siaran TV berlangganan dengan aturan dan kualitas yang sama. Untuk perusahaan M pada bulan pertama, konsumen membayar Rp500.000 dan setiap bulan berikutnya membayar biaya bulanan sebesar Rp85.000. Nah, berarti kita sudah mendapatkan satu informasi bahwa ada dua perusahaan M dan N. Dan M itu katanya untuk biaya awal, saya misalkan adalah A, itu adalah Rp500.000. Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya gitu ya, setelah bulan satu ini, bulan pertama ini adalah Rp85.000. Saya misalkan itu adalah B, Rp85.000. Nah, kemudian kita baca lagi. Untuk perusahaan N pada bulan pertama dikatakan membayar Rp700.000. Nah, maka untuk perusahaan N itu Rp700.000, sedangkan setiap bulan berikutnya membayar Rp60.000. Oke, pertanyaannya adalah biaya berlangganan perusahaan M dan N akan sama saat titik-titik bulan. Nah, kalau bulan pertama 500, bulan-bulan berikutnya 85.000. Maka nanti untuk biaya berlangganan saat yang akan sama dengan perusahaan N tadi ya, maka kita mencari hubungannya apa. Nah, maka kalau kita gunakan di sini fungsi biaya langganan untuk perusahaan M, maka kita misalkan adalah Fx, di mana X itu merupakan waktu ya ataupun bulannya, bulan ke-nya gitu ya. Maka nanti di sini kita mendapatkan 500.000 ditambah dengan 85.000X. Nah, 85.000X itu X-nya adalah bulan ke-nya gitu ya, untuk pembayaran bulan ke-nya. Nah, maka nanti di sini kalau kita keluarkan ribunya dulu ya, menjadi 500 ditambah 85X. Nah, ini nanti dalam satuan Rp1.000. Oke, kemudian untuk perusahaan N juga sama. Maka kita akan mendapatkan 700.000 ditambah dengan 60.000 X. Nah, maka nanti dari situ kita akan memperoleh untuk penyederhanaannya menjadi 700 ditambah 60.
10x dalam satuan ribu rupiah. Nah, pertanyaannya, kapan mereka akan membayar biaya yang sama? Sehingga kita samakan saja. Untuk ini misalkan adalah Y1, ini adalah Y2. Berarti Y1 akan sama Y2. Nah, maka nanti kita akan hitung, yaitu 500 ditambah 85x sama dengan 700 ditambah 60x. Kita mencari x-nya yang tepat sama, gitu ya. Maka nanti di sini kita pindah ruas ya, jadi 25x, ini pindah ke kanan jadi 200. Nah, x kita cari 200 dibagi 25, maka nanti diperoleh hasilnya adalah 8. Artinya, pada bulan ke-8, ya, dia apa namanya, perusahaan M dan N itu memiliki biaya berlangganan yang sama. Tapi hati-hati, kan awal bulan mereka bayarnya beda tuh. Satu 500.000, satu 700.000. Barulah bulan-bulan berikutnya 85.000 tetap sama gitu ya. Lalu 60.000 tetap sama. Nah, berarti pada awal bulan mereka belum tepat sama. Lalu 8 ini sebagai bulan ke-nya urutannya. Ya, jadi nanti mereka akan tepat membayar sama ketika ya pada saat berapa bulan. Nah, 8 ditambah 1 ya 9 bulan. Nah, jadi nanti bulan pertamanya sudah kepake gitu ya, 500 dan 700. Lalu pada bulan-bulan berikutnya baru sama. Artinya pada saat bulan ke-8 itu nanti jumlahnya akan sama. Sehingga 8 ditambah 1 menjadi 9. Satunya tadi dari awal tadi. Ya, jadi nalarnya di situ ya. Nah, jadi bukan jawabannya yang D, melainkan yang E. Oke, gitu kira-kira ya untuk penyampaiannya. Mungkin kalian bisa menciptakan persepsi sendiri, tapi hati-hati, 8 itu bukan final answer, melainkan 8 ditambah 1. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk badan soalnya tetap sama, tapi yang ditanyakan berbeda. Kita lihat kalimat terakhir. Perbedaan besar uang yang harus dibayar selama X bulan dari perusahaan M dan M dinyatakan oleh. Nah, perbedaan. Berarti tadi kita sudah mendapatkan fungsi biaya langganan untuk masing-masing perusahaan. Ya, untuk tadi perusahaan M-nya adalah sebesar 500 ditambah 85x. Sedangkan untuk perusahaan N adalah 700 ditambah 60x. Maka perbedaan besar uang yang harus dibayarkan selama X bulan. Berarti kita cari selisih. Ya, kita cari selisihnya berarti delta fx gitu ya. Maka kita gunakan 700 tambah 6x, kemudian dikurang 500 ditambah 85x. Oh, sorry, ini 60x ya. Maka kita cari dari sini. 700 kurang 500 berarti 200. 60x kurang 85x berarti minus 25x. Nah, ini boleh, tapi kalau kita misalkan balik ya, kalau ini kan tidak ada ya. Nah, maka kita coba balik urutannya atau kita kasih mutlak ya, maka nanti akan diperoleh 25x gitu ya dikurang 200. Jadi yang ini ya nanti kita ubah artinya yang n kurang m, bukan yang m kurang n. Ya karena ini untuk biaya stablenya lebih gede ya. Jadi 85 kurang 60 25x, kemudian 500 kurang 700 minus 200. Nah, itu kira-kira nanti ini dalam satuan ribu rupiah. Jadi sebenarnya atas dan bawah boleh ya. Nanti tinggal kita kasih mutlak mana yang lebih besar atau yang positif itu yang ada di depan. Itu kira-kira ya. Jadi untuk soal ini terlihat jawabannya adalah yang kurang 200 berarti yang D. Nah, gitu kira-kira. Jadi permasalahan itu menjawab dua soal sekaligus ya. Nah, jadi satu teks atau satu bagian soal menjawab dua pertanyaan. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, ini ada sebuah narasi lagi, pengujian elastisitas bahan bola basket. Katanya serangkaian percobaan dilakukan oleh tim pengembangan perusahaan X. Seorang anggota tim menjatuhkan bola basket dari ketinggian 2 meter. Nah, jadi awalnya itu di sini ya, dia menjatuhkan bolanya dari ketinggian 2 meter. Dan bola dibiarkan memantul hingga bola basket tersebut berhenti memantul. Nah, nanti akhirnya dia akan berhenti memantul. Jadi kalau konsep pemantulan itu kan tinggi yang setelahnya akan lebih rendah gitu ya. Nah, kita nanti akan melihat seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian hasilnya diperoleh bahwa tinggi pantulan bola basketnya adalah 3/4 ketinggian sebelumnya. Berarti pemantulan pertama di sini itu 3/4 dari semula. Ya, 3/4 dari semula. Itu artinya
nilai rasio adalah 3/4. Ya, lalu ketinggian bola basket pada pantulan keempat. Nah, yang ditanya pada pantulan keempat. Kalau kita perhatikan, ini adalah suku awal U1. Ini pantulan pertama U2, pantulan kedua U3, pantulan ketiga U4, pantulan keempat U5. Nah, jadi yang kita cari sebetulnya untuk pantulan keempat adalah U5. Karena ini merupakan deret dengan rasio yang konstan, maka itu masuk ke dalam ranah deret geometri. Namun yang tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena nanti sampai sekecil-kecilnya. Gitu ya, sampai sekecil-kecilnya. Ini dari geometri yang konvergen, gitu ya. Maka nanti kita akan menghitung dengan merungkapkan rumus S tak berhingga adalah A per 1 dikurang R. Nah, kita akan tentukan dari situ. Maka nanti untuk mencari, oh sorry, yang ditanya pantulan keempat. Berarti hanya U5 ya. Maka kita gunakan ternyata baris geometri. Jadi kenapa tidak deret? Karena kita tidak mencari jumlah. Ya, kalau deret geometri ini tujuannya untuk mencari jumlah total lintasan. Ya, panjang lintasan. Tapi kalau untuk mencari pantulan kedua, ketiga, keempat, berarti kita menggunakan baris geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, oke. Maka A-nya adalah tinggi awal, yaitu 2 meter. Rasionya tadi 3/4. Lalu N-nya adalah 5. Karena yang kita cari sebenarnya U5, meskipun pantulan keempat. Gitu ya. Maka 5 dikurang 1. Maka dari sini U5 sama dengan 2 dikali 3/4 dipangkatkan 4. Berarti 3 pangkat 4, 81. 4 dipangkatkan 4 berarti 256. Maka tinggal kita coret bagi 2. Coret bagi 2, 128. Berarti 81 per 128 meter. Nah, maka untuk soal ini, jawaban yang benar adalah yang D. Gitu ya, karena mencari ututan pantulan ke N. Nah, nanti kalau kalian diminta untuk mencari pantulan ke 5, ke 6, ke 7, tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. Oke, itu kira-kira untuk nomor 15. Jadi gampang sekali ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, nomor 16 masih badan soal yang sama, namun pertanyaannya berbeda. Yang ditanya sekarang, panjang seluruh lintasan bola. Nah, konsepnya sama seperti tadi. Yang ditanya panjang seluruh lintasan bola. Kalau kita perhatikan, ya, kan untuk kita kembali ke tadi ya. Nah, untuk ilustrasi ini, kan dia naik turun, naik turun, naik turun. Berarti ada 2 gerakan, gitu ya. Ada 2 gerakan, gerakan naik, 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 baru turun, turun, turun. Lalu untuk pantulan pertama itu merupakan panjang lintasannya, gitu ya. Maka nanti kalau begitu kita gunakan mencari panjang lintasan adalah yang naik ke atas ditambah yang turun ke bawah. Itu kalau bolanya dilemparkan ke atas. Tapi kan ini ada turun dari atas ke bawah gitu ya, dijatuhkan gitu ya. Maka harus kita kurangkan dengan suku awal yaitu A-nya tadi. Nah, kita gunakan tadi rumusnya, ini masih ingat ya? A per 1 kurang R tambah A per 1 kurang R dikurang A. Jadi ini ketika naik, ini ketika turun. Kan jaraknya sama. Dan itu membentuk deret tak hingga. Ya, deret geometri tak hingga. Nah, maka nanti dari situ tinggal kita selesaikan seperti biasa. Ini menjadi 2A per 1 kurang R baru dikurang A. Tinggal substitusi variabelnya. A-nya tadi adalah 2 meter. Rasionya adalah 3/4 dikurang 2. Maka nanti panjang lintasannya adalah 4 per 1/4 dikurang 2. Berarti adalah 16 dikurang 2 berarti 14 meter. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C, 14 meter. Itu kira-kira ya. Jadi yang kita tinjau adalah gerakan bolak-balik dari atas ke bawah, kemudian dikurang dengan tinggi semula. Oke, maka pilihannya adalah yang C. Gampang bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 17. Ya, di soal ini terdapat sebuah narasi lagi tentang Pak Bejo yang memiliki sebidang tanah kosong dan ingin mendirikan sebuah rumah untuk anaknya. Di atas lahan tersebut diketahui panjangnya 20 meter, lebarnya segini. Nah, berarti kalau kita buat ilustrasinya, ini adalah panjang,
Ini adalah lebar. Panjangnya 20 meter, lebarnya 6x dikurang 1 dalam satuan meter. Nah, dari sini, luas tanah yang dimiliki Pak Bejo katanya tidak kurang dari 100 meter kuadrat. Berarti luasnya akan sama dengan lebih besar sama dengan. Jadi makna tidak kurang itu berarti lebih besar sama dengan 100 meter persegi. Nah, karena ini merupakan persegi panjang, berarti kita gunakan panjang kali lebar. Nah, gitu ya. Maka nanti kita akan memperoleh panjangnya 20, lebarnya 6x dikurang 1. Lalu lebih besar sama dengan 100. Maka ini kita selesaikan dengan cara membagi dulu dengan 20 ya. Maka 6x kurang 1 lebih besar sama dengan 100 bagi 20, 5. Berarti 6x lebih besar sama dengan, pindahkan ke kanan ya, jadi 6. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 1 dalam satuan meter. Artinya, untuk lebar minimum, berarti yang paling kecil. Untuk X-nya tadi, maka kita ambil yang paling kecil, yaitu apa? 1, karena lebih besar sama dengan. Berarti nanti X-nya sama dengan 1, maka lebarnya adalah 6 kali X dikurang 1. Atau 6 kali 1 kurang 1. Maka jawabannya 5 meter. Jadi, lebar minimumnya haruslah 5 meter. Gitu ya. Jadi kita menggunakan basicnya hanya rumus luas persegi panjang dan bentuk pertidaksamaan. Oke, itu kira-kira untuk nomor 17. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 18. Ya, ini masih menggunakan badan soal yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Kita cek. Jika diketahui biaya untuk membangun 1 meter persegi adalah 2 juta rupiah, maka biaya minimal yang harus disediakan Pak Bejo jika semua tanahnya dibangun rumah. Dari jawaban sebelumnya, kita udah dapat nih bahwa luasnya tadi tidak kurang dari 100 meter persegi. Ya, gitu ya. Berarti kan lebar minimalnya tadi 5. Berarti kan luasnya juga 20 kali 5 kan 100. Nah, berarti inilah luas paling rendah, luas paling kecil. Berarti untuk mencari biayanya, kita tinggal kalikan saja 100 meter persegi dikali 2 juta per meter persegi. Nah, perseginya habis nih. Berarti 100 dikali 2 juta, ya berarti 200 juta rupiah. Nah, jadi ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. Tinggal kita memaknai apa data yang diberikan. Gitu ya. Jadi PM itu tidak serta-merta harus sulit. Jadi ada kadangkala yang bahasanya perlu kita nalar supaya mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Oke, gitu ya. Berikutnya kita lihat untuk nomor 19. Nah, kalau bertemu dengan soal seperti ini, kita akan lihat dulu konteksnya atau konsepnya apa. Sebuah toko pakaian diketahui menjual pakaian berupa kaos lengan pendek dan lengan panjang. Pada hari ini, penjual menginginkan pembeli sebanyak 75 orang. Nah, dia ingin 75 orang ini yang hadir, yang membeli gitu ya. Banyak pelanggan yang telah membeli. Nah, saat ini, katanya ada 20 orang beli yang lengan pendek, 35 yang lengan panjang, dan 5 membeli keduanya. Nah, supaya keinginan penjual tersebut terpenuhi, banyak pembeli minimum yang harus datang ke toko tersebut. Jadi dia maksa ya, harus 75 orang yang datang nih. Tapi yang sudah ada 20 yang beli kaos pendek, 35 yang panjang, dan 5 beli keduanya. Nah, berarti berapa lagi nih yang harus datang minimal supaya terpenuhi? Nah, gitu kira-kira ya. Maka kita gunakan konsep himpunan. Kenapa? Karena ada irisan antara duanya. Nah, antara keduanya maksudnya. Ini kaos lengan pendek KLP gitu ya. Sedangkan ini KLPA, lengan panjang. Nah, berarti untuk yang lengan pendek ada 20, lengan panjang ada 35, dan 5 untuk keduanya. Nah, berarti dari sini, ya dari sini kita cari sesungguhnya yang beli kain lengan pendek aja berapa gitu ya. Nah, berarti 20 dikurang 5, ini dikurang 5. Berarti jumlah sebetulnya ini adalah 15, ini 30. Nah, berarti yang membeli kaos ada 15 tambah 5 tambah 30 dari 75 yang dia inginkan. Berarti di sini sudah ada berapa? 20 tambah 30, 50 ya. Maka supaya dia tetap sama dengan 75, berarti harus ditambah dengan 25 orang pendatang. Gitu ya. Jadi ditambah dengan X sesuatu, maka nanti X ini adalah 25. Supaya sama, ini hasilnya 75,
gitu ya. Nah, jadi 25 inilah tambahan pembeli yang harus dipenuhi minimal, gitu ya, minimal. Berarti jawabannya adalah 25 orang, yaitu yang B. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan konsep dasar himpunan. Oke, untuk berikutnya, ya, nomor 20. Nah, ini badan soalnya masih yang sama, tapi pertanyaan kita lihat. Perbandingan banyak orang yang membeli kaos lengan pendek dengan jumlah pembeli minimal yang harus datang agar keinginan penjual terpenuhi adalah. Kita makna dulu. Banyak orang yang membeli kaos lengan pendek. Berarti KLPE dengan jumlah pembeli minimal yang harus datang. Berarti terjawab yang tadi ya. Nah, ini haruslah tambahan pembeli, gitu ya. Nah, tambahan pembeli. Maka kalau kita gunakan data yang tadi, KLPE-nya lihat yang lengan pendek doang. Sorry, yang lengan pendek ya. Karena di sini ada 20 yang beli lengan pendek dan 5 membeli keduanya. Berarti kalau kita lihat di situ nanti, jumlahnya adalah 20 tambah 5 ya. Nah, lalu yang tambahan pembelinya 25. Sorry, 20 doang ya yang beli lengan pendek. Nah, karena kan di antara 5 ini sudah ada 20 ya. Nanti jadinya 20. Mohon maaf. Ini harusnya 20. Karena di antara 20 itu sudah ada yang membeli keduanya ya. Jadi nanti kita gunakan yang 20. Berarti tinggal 20 banding 25. Kita sederhanakan ya. Jadinya 20 bagi 5, 4. 25 bagi 5, 5. Berarti 4 berbanding 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Kecuali kalau ditanya yang membeli kaos lengan pendek saja. Berarti 20 ini harus kita kurang dengan 5. Kayak diagram Venn yang tadi ya. Ini 20 kurang 5, 15. Jadi perbandingan nanti 15 banding 25. Tapi karena ditanya lengan pendek, berarti 20 ini totalnya. Jadi harus bisa dibedakan ya kalimat per kalimatnya. Nah, nanti kemampuan nalarnya di situ. Ya, jadi kalau kalian menggunakan 20 kurang 5, 15 nanti di sini. 15 banding 25, 3 banding 5. Sampai kapanpun nggak ada di opsi ya. Nah, karena ditanya yang lengan pendek. Berarti gabungan dan yang lengan pendek doang. Gitu, kira-kira. Nah, jadi kalau kita amati dari 10 soal yang ada, ternyata itu tidak terlalu sulit. Intinya, kalian bisa mengambil poin dari setiap teks yang disajikan. Apa informasi penting dicatat, apa informasi yang berkaitan itu kita tuliskan. Supaya nanti apa? Menjawab pertanyaannya enak. Nah, karena memang untuk penalaran matematika mungkin ada disajikan sekitar 3 atau 4 badan soal yang sama gitu ya. Nanti pertanyaannya yang dibedain. Jadi setiap teks itu badan soalnya harus dipahami. Oke, begitu kira-kira yang bisa kita bahas. Jadi nanti di situ kalian bisa mengecek lagi ya, menggali lagi mana yang harus kalian kuasai. Ada himpunan, ada sistem persamaan linier, kemudian nanti ada tentang bilangan dan sebagainya. Jadi kita harus bisa memanage mana yang bisa kita kerjakan. Baik, itu kira-kira untuk pembelajaran video pada saat ini. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Jangan lupa untuk membagikan dan like ya. Apabila ada yang kurang berkenan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin gua akan coba cek dan kita akan bisa berdiskusi. Oke, itu kira-kira. Terima kasih. Selamat menjalani UTBK bagian gelombang 2 dan sukses selalu untuk semuanya. See ya.